Tatapan matanya kayak sihir, senyumnya manis tapi bisa menghancurkan. Bukan dukun, bukan jin, tapi janda pirang ini bikin rumah tangga orang berantakan. Tanpa menyentuh apapun, cuma dengan lirikan matanya. Halo Sobat Arista Story, selamat datang kembali di kanal yang mengangkat kisah nyata penuh hikmah. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Karena satu klik dari kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang membuka mata dan hati. Cerita kali ini tentang seorang pria biasa, tapi godaan luar biasa datang dari sebelah rumah. Dan pelan-pelan hidupnya berubah jadi reruntuhan. Nama saya Rian, usia saya 36 tahun. Sudah menikah selama 8 tahun dengan Dinda, perempuan sederhana yang selalu setia dari awal saya mulai semuanya dari nol. Kami dikaruniai 2 anak yang lucu dan sehat. Hidup kami sederhana, tapi cukup untuk membuat saya bersyukur setiap hari. Sampai satu hari, muncul tetangga baru yang pelan-pelan mengubah segalanya. Namanya Ratna. Bu Ratna, begitu kami menyapanya. Statusnya janda. Baru ditinggal cerai beberapa bulan lalu. Waktu pertama kali pindah ke rumah sebelah, saya dan Dinda sempat bantu angkat barang-barangnya. Tapi yang langsung bikin saya heran, Bu Ratna berbeda dari ibu-ibu lain di kompleks kami. Rambutnya dicat pirang terang. Pakaian yang dikenakannya ketat dan selalu memperlihatkan bentuk tubuhnya. Parfumnya menusuk hidung, menyebar ke halaman rumah saya tiap kali dia lewat. Gerak-geriknya lemah lembut, tapi matanya punya tatapan yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tatapan yang bikin saya salah tingkah, meski cuma bertemu sekilas di pagar. Rambutnya mencolok banget ya, kata Dinda suatu sore sambil melihat keluar jendela. Saya ikut melirik. Bu Ratna sedang menyapu halaman. Daster tipis warna kuning membalut tubuhnya. Sinar matahari sore menyorot langsung dari belakangnya. Iya, nyentrik ya, jawab saya singkat sambil pura-pura main HP. Tapi jujur, dari pertama kali lihat, ada sesuatu dari sosoknya yang bikin hati saya gelisah. Malamnya Dinda sempat cerita, tadi aku dengar dari Bu Marni, katanya Bu Ratna itu suka genit sama suami orang waktu masih dikontrakan lama. Hati-hati aja ya, jangan terlalu sering ngobrol. Saya mengangguk seolah paham. Tapi saat itu saya pikir Dinda terlalu berlebihan. Hari-hari berikutnya, Bu Ratna makin sering terlihat di halaman. Kadang pura-pura menyiram tanaman, kadang duduk di teras sambil buka-buka HP, dan sesekali tertawa keras. Setiap kali saya pulang kerja, dia selalu menyapa. Baru pulang, Mas Rian? Capek ya? Suaranya lembut, sedikit serak dan menggoda. Saya balas senyum seperlunya. Tapi jujur, hati ini mulai nggak karuan. Belum pernah ada perempuan lain selain Dinda yang bikin saya kayak begini. Tatapan mata Bu Ratna benar-benar beda. Dalam, seolah-olah dia tahu isi hati saya. Dan saya merasa sedang diuji. Tapi belum sadar kalau ujian ini akan menghancurkan semua. Hari itu cuaca panas. Saya baru saja pulang dari kantor. Keringat masih menempel di punggung. Baru juga buka sepatu. Terdengar suara panggilan dari luar. Mas Rian, Mas Rian. Bisa tolong sebentar nggak? Saya keluar. Dan di depan pagar Bu Ratna berdiri sambil memegang tabung gas. Mukanya memelas. Maaf ya Mas, aku takut banget pasang gas sendiri. Bisa dibantuin? Saya refleks mengangguk. Oh iya Bu, bentar ya. Saya ikut masuk ke rumahnya. Baru kali ini saya masuk ke dalam. Ruangannya wangi banget. Wangi manis yang lembut tapi mengganggu. Daster yang dipakai Bu Ratna tipis dan sedikit menerawang. Warna pink lembut dan saya berusaha tidak terlalu melihat. Dia berdiri di dapur memperhatikan saya pasang regulator. Masnya kelihatan udah biasa ya. Istrinya pasti senang banget punya suami handy kayak Mas Rian. Saya hanya senyum. Tapi dalam hati mulai ada bisikan aneh. Saat itu saya merasa jadi laki-laki yang diakui. Dipuji. Diperhatikan, padahal itu semua racun. Begitu selesai saya buru-buru pamit. Tapi sebelum saya keluar, dia pegang lengan saya pelan. Tatapannya masuk ke mata saya. Dalam. Makasih ya Mas. Nggak semua tetangga sebaik Mas Rian. Saya hanya mengangguk dan pergi secepat mungkin. Tapi sepanjang malam bayangan wajahnya terus muncul. Saya mulai merasa resah. Entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik, yang mengikat. Dan saya sadar, saya mulai menanti-nanti panggilan itu lagi. Setelah kejadian pasang gas itu, Bu Ratna semakin sering cari alasan untuk menghubungi saya. Kadang hanya untuk hal remeh seperti lampu kedap-kedip atau keran yang bocor sedikit. Tapi yang saya sadari belakangan, itu semua bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia tahu saya pasti datang. Dan saya memang datang. Berkali-kali. Meski dalam hati ada perasaan bersalah ke Dinda, tapi saya selalu saja tergoda.
Tatapan matanya itu seperti magnet. Bicaranya lembut, nadanya merayu, dan setiap kali saya pamit pulang, selalu ada kalimat yang menggantung. Mas Rian, makasih ya. Cuma Mas yang peduli. Sampai akhirnya, saya mulai menunggu momen-momen itu. Pulang kerja, saya sengaja lambat-lambat masuk rumah berharap dia memanggil. Kadang saya sengaja menyapu halaman meski nggak ada daun, hanya supaya bisa bertemu pandang. Dinda mulai curiga. Kamu kok akhir-akhir ini sering banget di luar sore-sore? Biasanya langsung mandi, sekarang malah muter-muter depan rumah. Saya ngeles. Lagi stres kerjaan cari angin. Padahal saya tahu saya mulai masuk ke pusaran yang salah. Tapi nafsu ini rasanya lebih kuat dari logika. Dan Bu Ratna? Dia semakin agresif. Pernah suatu sore, dia mengajak saya duduk di teras rumahnya. Disuguhi teh manis hangat, dia duduk bersila dengan daster pendek warna hijau yang memperlihatkan lututnya. Saya salah tingkah, tapi dia hanya senyum, seolah tahu saya sedang gelisah. Mas Rian kelihatan capek banget. Udah nggak pernah dimanja istri ya? Saya tersedak minuman. Dia tertawa pelan. Maaf, aku cuma bercanda. Tapi aku ngerti kok rasanya nggak diperhatiin. Dulu juga gitu sama mantan suami. Aku tahu rasanya kesepian walau serumah. Kalimatnya seperti peluru. Langsung mengenai bagian paling dalam dari hati saya. Karena memang beberapa bulan terakhir ini saya dan Dinda memang sering bertengkar. Dia sibuk dengan anak-anak, saya sibuk kerja. Kami jarang mengobrol seperti dulu. Dan Bu Ratna hadir seperti ruang pelarian. Seseorang yang mendengar, seseorang yang memberi perhatian. Walau hanya dengan senyum dan tatapan. Saya tahu ini salah, tapi saya mulai kecanduan. Malam-malam saya jadi gelisah. Bahkan saat di kamar dengan Dinda, saya sering terbayang senyum Bu Ratna. Bahkan aroma parfumnya seolah menempel di hidung saya. Sampai akhirnya, malam itu saya buat kesalahan terbesar. Saya bilang ke Dinda, aku keluar sebentar cari angin. Padahal saya langsung melangkah ke teras Bu Ratna. Dan dia sudah menunggu. Dengan senyum pelan, ia berkata, aku tahu Mas bakal datang malam ini. Saya duduk, dia menyodorkan teh. Dan untuk pertama kalinya, kami duduk berdampingan tanpa ada jarak. Leka ada yang bicara, tapi tatapan kami bertemu. Dan saat itu, saya tahu saya sudah tidak bisa mundur lagi. Sejak malam itu, saya merasa seperti hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, saya masih suami dan ayah. Dinda tetap melayani saya dengan setia. Anak-anak masih memeluk saya tiap pagi. Tapi di sisi lain, saya mulai hidup dalam bayangan seorang wanita lain. Saya jadi sering lupa waktu. Lupa pulang, lupa janji. Dinda makin curiga. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini beda banget? Pulang kerja langsung keluar lagi. HP dikunci, tidur juga jarang ngobrol. Kamu ada apa, Rian? Saya hanya menjawab pendek. Capek, Din. Jangan tanya-tanya dulu. Padahal hati saya sendiri kacau. Saya tahu saya salah. Tapi saya juga merasa nyaman di dekat Bu Ratna. Ada yang mengisi kekosongan dalam diri saya. Entah sejak kapan, saya merasa Dinda berubah jadi istri yang hanya bicara soal anak dan tagihan. Sementara Bu Ratna selalu punya waktu untuk mendengar. Suatu malam Dinda menangis di dapur. Saya pulang lebih larut dari biasanya. Matanya sembab. Kamu pulang jam segini terus, Mas. Aku ini istri kamu, bukan pembantu di rumah. Kamu kalau mau pergi-pergi minimal bilang. Saya nggak bisa jawab. Saya hanya masuk kamar. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, saya mulai merasa, saya sudah mikir terlaluan. Keesokan harinya, saya berniat untuk tidak ke rumah. Bu Ratna, saya sengaja lewat jalur lain waktu jalan ke warung. Tapi saat pulang, dia sudah berdiri di depan pagar. Mas Rian kok 2 hari ini nggak kelihatan? Aku jadi ngerasa kehilangan. Saya hanya senyum kecil dan buru-buru masuk rumah. Tapi malamnya, HP saya bunyi. Pesan dari nomor yang tidak saya simpan. Aku bikin kue sore ini. Tapi nggak enak kalau nggak dicicipin, Mas Rian. Saya diam, tapi tangan saya gatal membalas. Besok aja ya, aku lagi nggak enak badan. Balasannya cepat. Kuenya masih hangat. Aku tunggu ya. Dan entah bodohnya di mana, saya keluar lagi malam itu. Kali ini saya masuk lewat pintu belakang rumahnya. Dia menyambut saya dengan daster merah muda. Rambut pirangnya dibiarkan jatuh sebahu, dan aroma parfumnya seperti biasa, menyengat dan menggoda. Dia menyodorkan kue di meja makan, dan kami duduk berdua dalam sunyi. Mas Rian, kadang aku iri sama Dinda. Punya suami sebaik dan setampan Mas, tapi mungkin dia nggak tahu cara menjaga. Saya menunduk, tapi dia menyentuh tangan saya. Perlahan mata kami bertemu lagi. Dan malam itu, semua batas yang sebelumnya masih saya jaga hancur. Saya tidak pulang malam itu, dan pagi harinya Dinda melihat isi pesan di HP saya. Pagi itu,
Saat saya membuka mata, bukan wangi kopi buatan Dinda yang tercium, tapi aroma parfum Bu Ratna yang masih menempel di bantal dan selimut. Saya terdiam, menatap langit-langit rumahnya. Baru semalam, dan saya sudah menghancurkan segalanya. Saya buru-buru berpakaian dan keluar tanpa suara. Tapi tepat saat saya membuka pintu pagar rumah Bu Ratna, saya melihat Dinda berdiri di depan rumah. Tangannya memegang HP saya, matanya sembab, dan yang lebih menusuk, dia tidak menangis lagi, hanya menatap kosong. Saya terpaku, lidah saya keluh, ingin bicara, tapi tak satu kata pun keluar. Dinda menatap saya beberapa detik, lalu berjalan masuk ke rumah tanpa sepatah kata pun. Saya mengikuti dari belakang, tapi pintu langsung ditutup di depan muka saya. Hari itu hidup saya benar-benar jungkir balik. Dinda tak bicara sepatah kata pun. Anak-anak diam, seolah merasakan ada badai yang tidak mereka pahami. Saya duduk di sofa seperti orang bodoh, menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Malamnya, Dinda baru bicara. Suaranya tenang, tapi tajam. Aku nggak akan nanya kenapa, karena jawabannya sudah kulihat. Aku cuma minta satu. Jangan pernah bilang ini khilaf, karena kamu sadar sepenuhnya waktu ninggalin rumah malam itu. Saya tertunduk, ingin memeluknya, tapi dia mundur. Aku akan tinggal di rumah orang tuaku dulu. Anak-anak ikut aku. Kamu butuh waktu buat mikir, atau mungkin menikmati apa yang kamu pilih. Hari-hari setelah itu kosong, sepi. Saya tidak tahu kenapa, tapi Bu Ratna pun tidak menghubungi saya lagi. Seolah semuanya hilang begitu saja setelah malam itu. Saya duduk sendiri di rumah yang dulunya penuh tawa, sekarang sunyi dan memuakkan. Saya sempat melihat Bu Ratna dari kejauhan beberapa hari kemudian. Dia sedang tertawa dengan tetangga lain, seolah tidak ada beban. Dan saya sadar, mungkin saya hanya salah satu dari daftar panjang pria yang pernah jatuh di perangkapnya. Saya coba hubungi Dinda berkali-kali, tapi dia hanya membalas sekali, singkat, "Maaf, aku butuh waktu. Anak-anak baik-baik saja." Saya menangis malam itu, menyesal, marah pada diri sendiri, benci karena sudah menghancurkan keluarga yang saya bangun selama 8 tahun, hanya karena godaan sesaat, dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua ini tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Teman-teman Arista Story, inilah kisah yang terlalu sering terjadi di sekitar kita, bukan karena setan, bukan karena sihir, tapi karena kelengahan dan nafsu yang tak dikendalikan. Jangan biarkan sesaat merusak selamanya. Jika kalian pernah melihat, mengalami, atau bahkan menyaksikan kisah seperti ini, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena disinilah tempatnya kita bicara kenyataan dan pembelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Arista Story.